Siapa sih yang tak kenal aktor ganteng asal Korea Selatan yang satu ini? Bahkan mereka yang tak begitu mengikuti drama Korea saja tahu siapa pria tampan ini. Yap, Song Joong Ki memang menjadi idola banyak kalangan. Ketampanan dan aktingnya yang memukau berhasil menarik perhatian banyak orang. Mungkin sebagian dari kamu mulai mengenal Song Joong Ki lewat drama Korea Descendants of the Sun yang demikian populer pada tahun 2016 lalu. Sampai akhirnya, ramai diberitakan dirinya menikah dengan lawan mainnya dalam drama Korea tersebut, Song Hye Kyo. Tak sampai di situ, keduanya kembali dihebohkan karena mengakhiri rumah tangganya dengan bercerai. Terlepas dari kehidupan pribadinya, Song Joong Ki merupakan aktor berbakat yang telah membintangi sejumlah drama dan film. Dilansir dari beberapa sumber, Song Joong Ki memulai karirnya dengan tampil sebagai kontestan dalam acara KBS Quiz Korea. Hingga akhirnya banyak mendapatkan tawaran untuk tampil di berbagai drama dan film. Art Doll Chronicles merupakan drama Korea yang dibintangi oleh Song Joong Ki. Drama ini menceritakan tentang Yeon Sum atau Song Joong Ki yang lahir dengan takdir untuk membawa bencana ke Art Doll. Karena perjuangan ibunya untuk menyelamatkannya, ia mengalami kesulitan dalam hidupnya. Tagon atau Jang Dong-gun adalah pahlawan perang Art Doll. Dia telah membuka jalan bagi Art Doll untuk menjadi negara kota yang makmur. Dan dia juga orang yang paling kuat di Art Doll. Keinginannya adalah menjadi raja pertama di Art Doll. Tanya atau Kim Ji-won lahir dengan nasib yang sama dengan Yeon Sum. Dia adalah penerus suku Wahan. Menghadapi kesulitan, dia sangat dihormati dan dia sangat berambisi menjadi politisi. Art Doll Chronicles berlatar belakang dunia mitologi fiktif di masa lampau. Beragam suku yang memiliki karakter dan kepercayaan berbeda hidup dalam banyak kelompok. Descendants of the Sun. Descendants of the Sun merupakan drama Korea yang paling banyak diminati pada 2016 hingga membuat banyak orang jatuh hati pada ketampanan Song Joong Ki. Dalam drama ini, Song Joong Ki berperan sebagai seorang kapten tentara yang cakap, tampan, dan karismatik bernama Yo Si-jin. Drama yang memasangkan Song Joong Ki dengan Song Hye Kyo ini menceritakan asmara Kapten Yo Si-jin yang bertugas sebagai pasukan perdamaian PBB dan Dr. Kang Mo-yeon atau Song Hye Kyo yang sukses bikin baper. Keduanya pertama kali dipertemukan ketika Yo Si-jin membawa pencuri yang telah merampas ponsel milik rekannya, So Dae-yong atau Jin-go, ke rumah sakit. Di sanalah keduanya terlibat salah paham yang berlanjut dengan perkenalan dan hubungan asmara yang putus sambung. Suatu hari, Mo-yeon dibuang ke Ur bersama beberapa orang rekannya. Belajar untuk kembali menjadi dokter idealis yang membantu kemanusiaan dengan menghadapi bencana gempa bumi, perang, penculikan, dan penyakit berbahaya. Di sana dia kembali bertemu dengan Kapten Yo Si-jin. The Innocent Man. The Innocent Man merupakan drama Korea bergenre family, romance, melodrama. Drama yang tayang pertama kali pada 2012 ini dibintangi oleh Song Joong Ki, Park Si-yeon, dan Moon Jae-won. The Innocent Man juga dikenal dengan judul Nice Guy. The Innocent Man menceritakan tentang Kang Maro atau Song Joong Ki yang merupakan seorang mahasiswa kedokteran cerdas. Dia tinggal bersama adik perempuannya Kang Cho-cho atau Lee Yo-bi yang sakit-sakitan. Maro memiliki seorang kekasih, Han Jae-hee atau Park Hyun, yang merupakan seorang reporter di perusahaan penyiaran HBS. Baik Maro maupun Jae-hee berasal dari latar belakang keluarga yang miskin, tetapi berusaha keras untuk mencapai impian mereka. Suatu hari, Maro menerima panggilan telepon dari Jae-hee. Jae-hee terdengar sangat panik dan meminta Maro untuk menjumpainya.
Ketika di motel tempat Jae-hee berada, ia melihat seorang pria ternyata terbaring di lantai. Menariknya, Maro menyerahkan diri ke polisi untuk melindungi sang kekasih. Setelah beberapa tahun ia keluar dari penjara, kekasihnya sudah menikah dengan pria kaya. Maro pun mencoba balas dendam dengan mendekati anak tiri Jae-hee, So Yoon-gi atau Moon Chae-won. Meski awalnya hanya niat balas dendam, namun pada akhirnya Maro jatuh cinta pada anak tiri mantan pacarnya itu. Sung Kyung Kwan Scandal. Sung Kyung Kwan Scandal tayang pertama pada 2010. Drama yang bergenre historical, romance, komedi ini dibintangi oleh aktor dan aktris berbakat Korea seperti Song Joong Ki, Park Hyo Chun, Yo Ah Hin, dan Park Min Young. Sung Kyung Kwan Scandal berlatar dinasti Joseon, di mana 4 siswa muda menuntut ilmu di Universitas Sung Kyung Kwan. Drama ini menceritakan kisah cinta dan persahabatan di antara mereka. Kim Yoon Hee atau Park Min Young merupakan wanita muda yang cerdas, bertanggung jawab, serta sangat mandiri. Sejak ayahnya meninggal, dia bekerja untuk menghidupi keluarganya. Meski begitu, ia tetap semangat dalam menempuh pendidikan. Suatu hari, Kim Yoon Hee menggantikan kakaknya dan menyamar sebagai pria untuk mengikuti ujian nasional masuk universitas yang dikhususkan bagi pria. Pada hari ujian, Kim Yoon Hee bertemu Lee Sun Jun atau Mickey Yo Chun yang menjadi teman. Lee Sun Jun orang kaya dan juga sangat tampan. Mereka berdua lulus ujian nasional dan bahkan menjadi teman sekamar di asrama yang sudah disiapkan oleh Universitas Sung Kyung Kwan. Dalam drama ini, Song Joong Ki berperan sebagai Gu Yong Ha, salah satu pelajar Universitas Sung Kyung Kwan. Kalau kamu penasaran seperti apa akting si Opa sebagai mahasiswa di era Joseon, jangan lewatkan drama satu ini. Deep Rooted Tree. Deep Rooted Tree merupakan drama Korea yang diangkat dari sebuah novel dan tayang pada tahun 2011 silam. Dalam drama ini, Song Joong Ki memerankan Raja Sejong muda. Drama yang alurnya bikin penasaran ini memperlihatkan akting Song Joong Ki yang muda namun berwibawa. Deep Rooted Tree fokus pada sejarah penciptaan huruf Hangul oleh Raja Sejong dan Joseon. Raja Sejong ini naik tahta di saat ayahnya, mantan Raja Taejong, masih hidup dan justru memegang kendali lebih besar atas kerajaan. Drama ini mempertontonkan intrik dalam kerajaan Korea sebelum Raja Sejong berhasil menciptakan aksara Hangul yang kini digunakan masyarakat Korea. Obstetric and Gynecology Doctors. Drama ini merupakan drama lawas yang tayang pada tahun 2010 lalu. Drama Korea ini juga dikenal dengan judul lain OB/GYN Doctors. Meski lawas, drama yang diperankan oleh Song Joong Ki ini menarik untuk diikuti. Dalam drama ini, Song Joong Ki berperan sebagai An Kyung Woo, dokter muda yang menggemaskan. Obstetric and Gynecology Doctors bercerita tentang Dr. Oh Jin, So Hye-young atau Chang So-hee yang ditugaskan di rumah sakit pedesaan. Suatu ketika, setelah melakukan aborsi pada pasien yang tidak menginginkan anak cacatnya, dia menemukan dirinya tengah hamil. Dia berusaha menutupi hal itu dari rekan kerjanya. Di rumah sakit pedesaan, So Hye-young bertemu 2 orang dokter anak yang keduanya jatuh hati padanya, yakni Dr. Lee Sang-sik atau Ko Jo-won dan Dr. Hwang Je-sok atau So Ji-suk. Meskipun bukan sebagai pemeran utama, akting Song Joong Ki di drama ini benar-benar menggemaskan. A Werewolf Boy. A Werewolf Boy merupakan film yang dibintangi Song Joong Ki dan banyak disaksikan. Film yang rilis pada tahun 2012 ini berhasil memecahkan rekor sebagai film melodrama yang sangat sukses berdasarkan jumlah penjualan tiket. A Werewolf Boy menceritakan tentang seorang ibu yang pindah bersama 2 putrinya bernama Kim Sun-yi atau Park Bo-young dan Kim Sun-ja atau Kim Hyang-gi ke sebuah rumah besar.
Kim Son Yi menderita penyakit paru-paru dan dokternya menyarankan keluarga ini untuk pindah ke desa agar memperoleh udara berkualitas bagus. Rumah itu disediakan oleh JT atau Yoo Yun Suk, putra dari mitra bisnis yang bekerja dengan ayah mereka yang sudah meninggal. Mereka mulai beradaptasi di lingkungan baru. Ada hal yang cukup mengejutkan, di mana Kim Son Ye menemukan anak laki-laki bernama Chul So atau Song Joong Ki terkunci di dalam gudang. Chul So adalah anak lelaki serigala yang bersembunyi di dalam kegelapan. Son Yi mengajarinya cara menunggu makanan dengan sabar, berbusana, bicara, menulis, dan berbagai kebiasaan yang biasa dilakukan oleh manusia normal. Chul So pun jatuh cinta pada satu-satunya orang yang memberinya kasih sayang itu. Sayangnya, setiap terpojok, insting binatang dalam dirinya keluar dan membuat penduduk desa ketakutan. Demi menyelamatkan Chul So yang mempertaruhkan nyawa untuk berada di sampingnya, Son Yi meninggalkan bocah itu dan berkata, "Tunggu aku akan kembali untukmu." Dia lalu kembali ke rumah tua itu 50 tahun kemudian. Apa yang terjadi? The Battleship Island. Film The Battleship Island pertama kali rilis pada Februari 2017. Film ini pernah masuk ke Festival Film Fantasi Internasional Catalonia 2017 Sitges di Spanyol. Film Korea bergenre action ini menceritakan tentang masa era kolonial Jepang, di mana sekitar 400 orang Korea dipaksa ke pulau kapal perang untuk menambang batu bara. Tak tahan dengan keadaan yang menyedihkan, mereka berupaya melarikan diri. Lee Kang-ok atau Kwang Chung-min adalah pemimpin band di Kyongsung Hotel. Dia memutuskan untuk pergi ke Jepang guna melindungi putrinya. Namun ia justru terjebak di Battleship Island. Di sana ia berjuang mati-matian untuk melindungi putrinya. Choi Chil-sung atau Sechisap adalah petarung top di Kyongsung, atau nama lain dari nama Song. Dia membuat onar di pulau Battleship, namun pada dasarnya dia adalah orang yang lain. Park Mo-young atau Song Joong-ki tergabung dalam kelompok kemerdekaan Korea. Dia menyelinap ke pulau Battleship untuk menyelamatkan anggota kelompok kemerdekaan. Bagaimanakah nasib mereka? Jangan sampai kamu lewatkan film mendebarkan ini. Hardy Falls 2. Hardy Falls 2 dirilis pertama kali pada 2010. Film bergenre drama ini dibintangi oleh Sung Dong-il, Kim Jung-tae, Song Joong-ki, dan Han Zhang. Film ini merupakan sequel lanjutan dari film sebelumnya, Harris atau judul lainnya Her Paws yang dirilis pada tahun 2006. Her Paws 2 mengisahkan tentang kesetiaan seekor anjing. Nilai pelajaran dari Dong-wook atau Song Joong-ki mulai menurun karena sering menghabiskan waktu bersama anjingnya yang bernama Hardy dan anak-anaknya yang lucu. Ibu Dong-wook memutuskan untuk menyingkirkan anjing itu dan anak-anaknya. Tetapi Dong-wook meminta pamannya yang memiliki toko video itu merawatnya sementara waktu. Suatu ketika, dua pencuri datang ke toko itu dan mencuri salah satu anak Hardy. Ibu anjing melihat si pencuri mengambil anaknya, dan dia pun berusaha mengejar si pencuri hingga tiba di markas mereka. Namun, apakah sang ibu bisa menyelamatkan anaknya? Jika kalian menyuka film dengan tokoh binatang, film Hard Paws 2 ini sayang untuk dilewatkan. Memenangkan sekaligus banyak dibumbui adegan lucu. Penny Pinchers. Film ini dirilis pada tahun 2011. Dalam film ini, kamu akan melihat sosok Song Joong-ki yang lucu dan konyol. Film ini mengisahkan perjuangan Ji-won atau Song Joong-ki yang menjadi pengangguran meski sudah lulus perguruan tinggi. Ji-won atau Song Joong-ki meski sudah lulus perguruan tinggi masih meminta uang pada ibunya. Ji-won tidak memiliki pekerjaan dan baginya tak mudah menemukan pekerjaan. Beda halnya dengan Gu Hong-sil atau Han Ye-soo yang tidak memiliki teman dan lebih senang hidup berhemat. Dia sangat senang mencari sesuatu yang bisa menguntungkan dirinya dan meningkatkan perekonomiannya. Suatu hari, Ji-won yang sudah tak punya uang diusir dari apartemen murahnya. Dia yang tak punya tempat lalu tinggal di halaman Hong-sil menggunakan tenda. Karena Hong-sil, Ji-won yang malas dan suka enaknya saja bekerja apa saja sesuai dengan Hong-sil perintahkan.
demi menghasilkan uang, seperti mengumpulkan botol bekas, berdagang, bahkan menjadi wedding organizer. Kalau kamu suka video ini, silahkan like, komen, share, subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi biar kamu nggak ketinggalan video-video terbaru dari Birahma. Terima kasih.